Alhamdulillah udah 20-an. Ditambah anak magang itu jadi sekitar 27. Target saya bikin tempat produksi baru lagi itu tercapai. Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Ya salah satu yang bikin kita bisa dikenal itu kan bazar, pelatihan. Nah, pelatihan itu kan kadang diajakin dinas, diajakin instansi, BUMN. Itu seminggu itu bisa 2,5 ton pengiriman untuk mesin sekarang ya. Sebelum itu terus nangka itu bisa 2 kali kirim, 3 kali itu sekitar 5 tonan lebih, 5 tonan untuk seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam kenal, saya Ermasya Fitri dari usaha keripik Si Bintang Buah, alamat di Jalan Raden Imba Kesumaratu, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Jadi Si Bintang Buah ini konsisten di keripik buah, antara lain yaitu keripik buah nangka, keripik pisang muli, keripik pisang kepok, ada muli roll, dan kita juga merambah ke keripik salak. Insya Allah kedepannya akan bertambah lagi. Memang ini usaha suami sih ya, suami yang buka usaha awal. Aku dulu ngajar, jadi di Megopa, kampus salah satu kampus di Lampung. Terus karena saya lihat pengelolaannya nggak pas lah, waktu itu kan dikelola sama ada karyawan, salah satu karyawan. Jadi kan layak mulai dari nol lah intinya gitu. Mulai dari nol saya tanya gimana ininya, oh begini, nggak ada perkembangan, terus saya bantu kelola gitu. Ya sampai di tahap ini sih. Dulu itu 2 mesin. Beliau di Korea. Korea itu kurang lebih 8 tahun. 8 tahun, tapi ya itu uangnya nggak ada, namanya dulu nggak termanage ya, bujang. Bujang itu memang yang ngurusin adik juga sih. Pulang, bingung kan mau usaha apa, bingung tuh mau usaha apa. Terus diajak temen itu, yuk buka ini aja, keripik buah ini. Terus dibantulah pengelolaannya sama temennya, begitu. Nah di situ belum lama ya, jelang berapa bulan lah ya, hampir setahun kurang lebih. Terus ketemu saya ketemu beliau itu 3 bulan. Ketinggalan 3 bulan sama orang tua, udah merit aja karena emang usia ya, dulu udah pala 3 saya, beliau udah 5 tahun selisihnya sama saya, 35. Jadi ya udah nggak pakai lama gitu, 3 bulan. Mah tadinya mau suruh udah sebulan aja, nggak bisa dong, pada sama-sama sibuk gitu kan, harus ada yang diurus gitu. Jadi 3 bulan nikah. Nah nikah, dari situ saya ngelihat kan ya bener-bener ngulang dari nol. Saya sakit-sakitan, terus usaha mulai dari nol, ya gali lubang tutup lubang, itu alamin ya, kami alamin. Jadi itu pada saat itu mesin 2. Tahun berapa itu mulai? Itu mulai ngeritis saya. Suami itu akhir 2010. Akhir 2010, jadi sekitar 2011 ya. 2010, 11 itu. Temen itu hanya bantu ngelola, menggaji kita, suami membayar dia gitu, dia yang mengelola. Awal sampai modal berapa yang dikeluarkan suami untuk merintis usaha ini? Suami itu cerita itu kurang lebih 200, karena kan bangun tempat, bangun gudang, beli alatnya kan lumayan mahal tuh mas. Itu 2. Terus untuk biaya produksi, biaya karyawan awal, nah itu sekitar kurang lebih 200-an. Dan itu ketemu saya tanya dapatnya seperti apa, 0, nggak ada apa-apanya, 0 sama sekali, 0. Dan dari situ saya coba kelola dengan ijazah, jadi kayak nggak kepake kan ya. Terus keluarga juga sayang banget, udah kuliah capek-capek kan, ibaratnya ijazah nggak dipakai, itu sebenarnya agak sedikit konflik. Tapi saya meyakinkan sama keluarga, sama semua, dan sama diri saya sendiri bahwa
ya semua berkiblat kan ke suami, kita nurut suami gitu. Insya Allah sih berkah, dapat berkahnya gitu. Kesini kita diundang untuk pelatihan, diundang kayak kunjungan, kita ngasih materi kan masih kepake lah ilmunya gitu. Alhamdulillah sih masih bisa kepake, karena memang sebenarnya saya dulu ngajar itu cita-cita saya itu pengen bagi ilmu satu, kedua juga bisa jalan-jalan gratis. Nah, alhamdulillah sekarang di dunia usaha ini pun kita bisa jalan-jalan gratis pun bisa, dari sampai Medan, Bali, Berbagi ilmu juga bisa berbagi ilmu gitu. Alhamdulillah apa yang saya impikan itu ya tercapai juga, walaupun bukan jalurnya beda gitu. Kita nggak punya usaha nggak punya uang kan, modal kan kita udah nikah udah kepake tuh uang kan. Terus saya waktu itu sempat sakit-sakitan, hamil sakit-sakitan, jadi 2 minggu sekali saya keluar rumah sakit, dirawat. Kalau masuk rumah sakit, mobil dijual, ganti. Waktu itu sempat ganti mobil carry yang pokoknya Pajero keren lah, panas coba jeruk. Sampai yang ibaratnya mau beli bensin itu harus nyari uang recehan 500-an dikumpulin. Itu kami ngalamin gitu, saya ngalamin itu. Jadi pada saat itu manajemen sangat amburadul banget. Terus semua masih kita pegang sendiri, walaupun ada karyawan beberapa itu hanya untuk pengupasan produksi. Goreng masih suami. Terus akhirnya stuck di situ, nggak bergerak kan, karena kita mulai dari nol, nyari tempat usaha lagi, nyari toko-toko yang bisa dititipkan. Dan tadinya kan suami pengennya istri itu di rumah aja gitu. Terus saya akhirnya komunikasi dengan suami, kalau kita begini terus nggak berkembang, nggak maju, saya izin untuk keluar, boleh keluar gitu. Agak dilema karena boleh keluar, ketika keluar saya pulang sampai malam, kan ikut bazar, harus pulang jam 12 malam, jam 1 malam baru pulang, anak masih bayi, karena beliau suami itu memang fokusnya di belakang, nggak bisa di depan gitu. Jadi ya udah fokus produksi gitu. Akhirnya bagian pemasaran ya saya gitu. Sampai sekarang pengelolaan semuanya ya saya gitu. Suami saya maunya quality control belakang ya beliau. Untuk urusan mesin segala macam beliau. Masarin sementara beliau gitu. Jadi offline ini ke toko-toko oleh-oleh. Terus kita bikin list distributor, maklon. Nah maklon ini juga kita banyak. Jadi mereka white label gitu, beli curah, bal-balan. Mereka yang packing sendiri, itu juga di sentra oleh-oleh itu ambil sama kita juga beberapa. Terus di luar kota itu dari Jakarta, Pekanbaru, Bali, itu ambil dari kita. Kalau yang sistem online gimana kalau? Sistem online itu kita kan pakai itu map tuh, ada Google Map. Bisa nanti di toko oleh Bintang Buah ya, bisa dilihat di mapnya. Atau di Shopee, itu cari si Bintang Buah, insya Allah ada. Pokoknya di Shopee, di Padi, UMKM, by WhatsApp juga bisa, di IG boleh, TikTok boleh. Terus ada temen ide, kenapa nggak anak-anak lu mah gitu. Bikin aja tuh si Kiwil sama si ini, anakku yang keriting itu. Oh ya juga lah, nah kebetulan oke lah, kita buatlah. Si itu sebenarnya singkatan nama anakku, Saka sama Inggil. Jadi itu ada cowok, ada cewek, makanya tuh di topi ada S. Terus di sininya ada kucirnya itu I, itu identitas anakku gitu. SI itu ada. Tapi sebenarnya pengen saya rubah tuh. Kalau udah gede kan dia pakai jilbab gitu. Pengen saya berubah lagi gitu, pakai jilbab sebenarnya. Itu kan masih unik. Iya. Karikatur ya. Iya, karikatur. Itu dibantu itu sama anak-anak kampus ITERA yang magang di sini. Saya itu memang kami ya, mas suami, usaha ini nggak pure untuk kami sendiri. Jadi harapan kami bisa berbagi. Di titik pada saat itu pernah di titik yang terendah, kami harus berbagi
tapi nggak ada duit, tinggal itulah gitu, tinggal itulah harus berbagi. Saya belikan itu, kan kami biasanya berbagi beras, terus saya belikan tuh beras waktu itu 700.000, nominal di rekening ya tinggal segitulah, nggak ini. Saya belikan karena memang jatahnya udah harus dibagikan. Itu nggak ada hitungan berapa hari, nggak hari gitu, hanya jam, twing, ting, langsung diganti berlipat-lipat rezeki, ada orderan masuk. Dan itu sebenarnya kami nggak minta gitu sama Allah, nggak minta langsung diganti gitu ya. Tapi alhamdulillah itu dari titik pencapaian kami bahwa memang tujuan kami punya usaha ini nggak pure untuk kita sendiri, tapi untuk berbagi ke sesama semua, termasuk lingkungan sekitar, memberi kebermanfaatan gitu. Itu sih Mas. Nah, cerita itu memang sudah menjadi apa ya, niatan dari usaha ini. Iya. Biasanya berbagi setiap berapa bulan sekali atau setiap apa? Seminggu sekali. Itu kalau seminggu kita tidak menargetkan berapa, tapi ketika kita ada rezeki lebih, itu kita ada yang misalnya minta butuh gitu. Kalau kami memang ada lebih, langsung kami kasih. Misalnya kalau yang rutin ya itu tiap Jumat. Tiap Jumat itu kita ada berbagi, ada komunitas itu yang membagi, kita kasih uang, mereka yang membagi itu bisa dari sayuran, beras, atau kebutuhan sehari-hari, itu nanti ada yang membagi. Oh, ada tim yang ada. Terus kalau untuk yang kayak sebulan sekali kita beli beras nih berapa sak gitu, dibagi ke warga termasuk sama karyawan. Itu rutin. Terus kadang kita ada misalnya, Mbak ini butuh ini donasi, insya Allah kalau kita memang ada kesempatan untuk berbagi gitu. Dan alhamdulillah sudah salah satu kunci atau yang walau alam ya Mas. Yang penting kita udah usaha, kita konsisten sama kualitas, dan memang niat kita untuk berbagi, lebih banyak berbagi. Alhamdulillah sampai di titik ini berbagi itu naik aja gitu. Bahkan kayak nggak masuk logikanya, bisa ya sampai segini kita berbagi kalau dihitung total 1 bulan gitu. Kayak kemarin kan bikin tempat produksi baru nih, yang tempat produksi baru itu kami nggak ada rencana sama sekali untuk sampai di titik itu, karena memang uangnya nggak ada sebesar itu gitu. Tapi alhamdulillah sampai di titik itu yang saya bisa ada uang sebegini banyaknya untuk membangun ini. Dengan jangan sampai lupa sih ibadahnya. Suami tuh ingetin itu karena memang dari basically suami nol ya, mulai hijrah gitu. Jadi waktunya sholat harus on time, azan harus sudah langsung sholat. Aku ya salah satu yang bikin kita bisa dikenal itu kan bazar, pelatihan. Nah pelatihan itu kan kadang diajakin dinas, diajakin instansi, BUMN. Nah itu pelatihan itu banyak, dari pelatihan marketing, keuangan, apalagi banyak sih, ekspor, pelatihan ekspor kayak gitu-gitu. Itu membantu banget. Dan yang pasti kalau ada event kita diajak, itu sangat membantu. Itu seminggu itu bisa 2,5 ton pengiriman untuk mesin sekarang ya, sebelum itu. Terus nangka itu bisa 2 kali kirim, 3 kali, itu sekitar 5 tonan lebih, 5 tonan untuk seminggu. Mentah, bahan mentah. Ya, bahan mentah. Kalau yang lain produk kepok, salak. Nah, salak ini produk baru. Oh, salak baru. Aku masih kecil, masih 1-2 kintal. Menguatkan diri. Jatuh itu kalau saya sih biasa. Tapi yang kuncinya itu kita harus yakin. Saya pernah meyakinkan suami saya ketika di bawah, itu suami saya pengen keluar negeri lagi. Down kan Mas, duit ora ono, bojo sakit-sakitan. Rasanya gimana kan? Itu udah, yang kuning-kuning itu udah digadein, dijual, udah nggak kepegang, nggak punya lagi gitu. Terus saya bilang,
ngapain lah keluar lagi. Saya yakin kok bisa maju, produk kita ada kualitas. Jadi kunci kita itu kalau jatuh itu bangkit, mau seberapa kali jatuh bangkit, karena itu ibarat bayi lah, mau belajar jalan kan pasti jatuh berkali-kali gitu. Nah, terus kita harus yakin sama produk kita. Kalau kita punya usaha nggak yakin, gimana orang mau beli sama produk kita? Terus jangan suka ngeluh, suka ngeranggap rendah usaha kita sendiri. Kadang kan orang namanya usaha masih kecil, lah mana bisa gua maju kayak elo. Kadang sebenarnya itu jadi doa kita tanpa kita sadarin gitu, melemahkan kita sebenarnya tanpa kita sadarin. Tapi nggak boleh begitu, kita harus yakin. Saya yakin lo bisa maju. Buat kalian yang pengen tahu dan pengen nyobain keripiknya si Bintang Buah, itu ada si keripik pisang muli, ada keripik nangka, ada muli roll, ada keripik pisang rasa-rasa. Itu kalian bisa intip-intip di IG-nya si Bintang Buah, di TikTok-nya si Bintang Buah, atau kalian mau langsung COD di Shopee bisa, di Padi UMKM ada, beli-beli. Pokoknya di marketplace bisa ya, atau by WhatsApp 0813 6964 6038. Nyesel loh nggak beli keripiknya si Bintang Buah. Si Bintang Buah, bintangnya keripik buah.